Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksio, perkenalkan nama saya Madina Priyanti. Saya merupakan salah satu siswi binaan Aksio kelas program dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari proyek presentasi yang saya buat, yaitu bertema soft skill dan self improvement. Penasaran kan? Yuk tonton video sampai selesai. Nah, di slide kedua ini ada biodata diri, ada nama Madina Priyanti, asal sekolah SMKS Muhammadiyah 1 Kota Agung, tempat tanggal lahir Wainipah pada tanggal 6 April 2006, alamat Provinsi Lampung, umur 17 tahun, kelas 12, hobi memasak, membaca, dan menyanyi. Cita-cita menjadi seorang pengusaha kuliner. Apa sih itu soft skill? Menurut saya pribadi, soft skill merupakan sebuah kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, kemudian kemampuan kita dalam bersosialisasi, skill berbicara, serta bagaimana kita berinteraksi dengan individu-individu lainnya. Ada 2 kriteria soft skill yang belum saya kuasai. Yang pertama, ada critical thinking atau berpikir kritis. Dan yang kedua, ada creativity atau kreativitas. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi critical thinking? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis setiap orang berbeda-beda. Hal ini didasarkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi setiap individu. Adapun faktornya yaitu yang pertama, kondisi fisik. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Ketika seseorang dalam kondisi sakit, sedangkan ia dihadapkan pada kondisi yang menuntut pemikiran matang untuk memecahkan suatu masalah, tentu kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pikirannya, sehingga seseorang tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir cepat. Yang kedua adalah keyakinan diri atau motivasi. Menurut saya, motivasi adalah sebagai pergerakan positif atau negatif untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan, ataupun pembangkit tenaga untuk melaksanakan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan dapat mempengaruhi kualitas pemikiran seseorang. Jika terjadi ketegangan, kecemasan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, kebiasaan dan rutinitas. Salah satu faktor yang dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis adalah terjebak dalam rutinitas. Menurut saya, kebiasaan dan rutinitas yang tidak baik dapat menghambat penggunaan penyelidikan dan ide baru. Yang terakhir, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual berkenaan dengan kecerdasan seseorang untuk merespon dan menyelesaikan suatu persoalan, menghubungkan atau menyatukan satu hal dengan hal yang lain, dan dapat merespon dengan baik terhadap stimulus. Hambatan dalam berpikir kritis pada dasarnya ada 2. Yang pertama, emosi atau hawa nafsu, dan yang kedua adalah wawasan yang kurang memadai. Saat emosi kita menguasai, misalnya kebencian atau kecintaan, bisa melupakan logika. Hawa nafsu bisa melupakan akal. Cara mengatasi hambatan dalam berpikir kritis yang pertama adalah memperturutkan hawa nafsu. Di dalamnya tidak mengikuti kebencian atau kecintaan, tetapi lebih fokus pada data, logika, dan nilai-nilai. Cara kedua adalah dengan menambah wawasan terus-menerus. Salah jika berpikir hanya menggunakan akal saja. Berpikir akan selalu menggunakan informasi yang ada dalam memori kita. Semakin banyak dan semakin utuh informasi yang dimiliki, maka logika kita akan semakin tajam dan kita akan berpikir lebih kritis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan creativity? Faktor-faktor hambatan dalam creativity atau kreativitas yang pertama adalah kurangnya memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama untuk berpikir kreatif adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Hambatan ini biasanya terjadi karena disebabkan tidak ada tanda yang tertulis dan terperinci dalam sebuah kegiatan. Saat semuanya jelas, seseorang bisa berpikir luas. Jadi, yang dibutuhkan adalah
penajaman tujuan, dan panduan yang jelas agar kreativitas dapat dikembangkan. Yang kedua, takut berbuat salah. Banyak orang yang takut salah. Salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan kita untuk kreatif. Perasaan kita sendiri yang menghadang kreativitas mengucur keluar dari dalam otak. Yang ketiga, takut dikritik. Takut dikritik, diejek, dicemooh, atau ditolak adalah hal wajar yang ada dalam setiap manusia. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain, namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Yang keempat adalah homeostasis. Homeostasis adalah keinginan bawah sadar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan atau katakan di masa lalu. Ini menimbulkan rasa takut melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, tidak berpikir proaktif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran kita tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru, serta membuat pikiran kita kehilangan vitalitas dan energi, seperti otot yang tidak dilatih. Kreativitas dan inovasi dapat hadir melalui rasa ingin tahu yang membuat kita banyak mencoba hal yang baru atau yang berbeda. Banyak cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Beberapa cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi yaitu 1. peluang dan kesempatan. Kita harus bisa mengamati setiap peluang dan kesempatan di sekitar. Jika situasi sudah terbaca, maka kita dapat menetapkan tujuan yang akan kita buat. 2. Tumbuhkan rasa ingin tahu. Memiliki keinginan tahuan yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih kritis dalam menentukan kebijakan ataupun langkah yang akan kita ambil. 3. Berani. Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai keadaan. Jangan malu dan ragu untuk bertanya. Kita harus berani mengambil keputusan dengan resiko yang akan kita tanggung sendiri. 4. Dan yang terakhir, berpikir positif. Berpikir positif sangat diperlukan agar bisa terhindar dari rasa pesimis yang berlebih, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, dari materi presentasi yang saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan penting bagi kita untuk memiliki kemampuan soft skill, dan tentu kita bisa berharap untuk bisa mengasah kemampuan ini terus-menerus. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.